Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan Allah izin untuk bertatap muka, bertemu kembali di rumah Allah dalam majelis ilmu kaji hadis-hadis Rasulullah. Banyak saudara-saudara kita yang diberikan Allah umur panjang, kesehatan, tapi tak dapat mengisinya dengan yang baik. Kalau sampai saat ini kita diberi Allah nikmat istiqamah, maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, usia kita ini, kita isi dengan amal saleh insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat, kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat, dan dalam kehidupan ini selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abdullah. Dalam hadis tersebut disebutkan hanya Abdullah, padahal nama sahabat Nabi yang Abdullah itu banyak sekali. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Oleh sebab itu kalau disebut dalam Sahih Bukhari Abdullah, maka yang dimaksudnya Abdullah di situ Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau dia mau maksudkan Abdullah bin Abbas, maka disebut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, itu maksudnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Tapi disebut dalam kitab itu Abdullah. Abdullah yang mana yang dia maksud? Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, apa kata dia? La'anallah, Allah melaknat. Dia tak sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi kalau kita hitung ada 5 yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallah, Allah melaknat. Yang pertama, al-washimat. Allah melaknat al-washimat. Apa itu al-washimat? Diambil dari kata al-washmu. Washmu itu diambil jarum lalu dilobangi kulit sampai mengeluarkan darah, kemudian diisikan bubuk yang bernama al-kuhlu. Kuhlu itu selalu dipakai untuk mata, celak. Masukkan ke dalam, maka dia pun berubah mengering menjadi warna hitam, yang kita mengenalnya dengan bahasa Inggris tattoo. Jadi al-washimat adalah perempuan yang membuat tattoo. Allah Ta'ala melaknat perempuan yang membuat tattoo. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, orang Arab dulu selalu membuat di 3 tempat. Pertama di atas tangan, yang kedua di pergelangan, yang ketiga di bibir atau di bawah. Jadi kalau ibu atau bapak nanti pergi haji, nampak orang Arab Badui ada titik-titik hitam di bawah bibirnya, itu orang Badui primitif yang masih mengamalkan itu. Bayangkan, sudah 14 abad sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tapi masih ada yang membuat itu. Kapan itu terjadi? Pada masa Arab Jahiliyah. Itu dilarang oleh Nabi SAW. La'anallah, Allah melaknat. Yang pertama al-washimat, perempuan yang membuat tato dengan cara melobangi kulit, kemudian diisikan bubuk al-kuhlu yang biasa dibuat untuk celak mata, maka kemudian dia pun mengering, membentuklah bentuk gambar burung atau hanya titik-titik atau bintang atau apa saja. Apa maknanya itu pada masa jahiliyah dulu? Itu merupakan simbol.
Ada dijadikan itu sebagai simbol ritual penghormatan kepada dewa-dewa, ada pula itu dijadikan sebagai hiasan, ada pula itu dijadikan sebagai tanda. Jadi macam-macam. Nanti kalau ada kesempatan Bapak dan Ibu pergi ke Mesir, kemudian melihat orang yang dibalik tapak tangan di bawah ada salib, itu orang Kristen Ortodok Koptik Mesir, setiap lahir anak itu ditato di bawah tangan. Jadi dia sebagai simbol, tidak menunjukkan ritual ibadah, tapi simbol. Mengapa anak kecil itu dipasang tato? Karena mereka kaum minoritas. Di Mesir jumlahnya hanya 6%. Jadi untuk mempertahankan statusnya, supaya ketika dia lahir itu dia sudah dicap sebagai seorang penganut agama tertentu sampai mati. Diharapkan kalau dia mau masuk Islam, dia pikir-pikir, ini tangan saya sudah ditato duluan, saya sudah dikasih cap stempel duluan, maka dia akan berpegang kepada keyakinan itu. Keyakinan ditanamkan dalam hati dan ditempelkan di tangan. Nabi Muhammad SAW itu diajarkan bahwa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-washiman, orang yang membuat tato. Jadi kalau pada zaman Nabi, bentuk yang mereka buat hanya pada 3 pada sisi tubuh, bagian atas, kemudian bagian pergelangan tangan, kemudian di bibir atau di bawah. Maka pada zaman saat sekarang ini kita bisa tengok orang lebih dari masyarakat jahiliyah. Jahiliyah hanya 3 tempat saja. Orang zaman sekarang, jadi kalau ada orang mengatakan ada jahiliyah abad 21, oh tak ada, jahiliyah sudah habis zaman Nabi Muhammad. Lebih daripada jahiliyah. Jahiliyah hanya 3 tempat. Orang sekarang semua, dari mulai pergelangan sampai ke lengan, habis semua isinya tato, gambar macam-macam. Oleh sebab itu, yang membuat dulu yang pertama dilaknat, la'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan yang membuat tato. Kan disebutkan dalam hadis ini washimat dalam bentuk feminin, muannas, perempuan. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki juga masuk ke dalam. Kenapa disebut perempuan? Karena pada zaman jahiliyah membuat tato itu perbuatan perempuan. Jadi kalau disebutkan perempuan bukan berarti laki-laki tak masuk. Laki-laki masuk ke dalam, tapi Nabi sebutkan, Abdullah bin Mas'ud sebutkan ini perempuan karena pekerjaan itu umumnya dilakukan oleh perempuan. Zaman sekarang laki-laki, perempuan semuanya menggunakan itu, menunjukkan identitas diri. Kalau tak pakai tato tak gaul, macam-macam. Oleh sebab itu dalam hadis yang kita kaji malam ini, dia tetap relevan sejak 14 abad silam sampailah sekarang, bahwa laknat Allah untuk perempuan maupun laki-laki yang membuat tato. Mengapa diharamkan? Apa sebab pengharamannya? Jadi kalau ditengok sebab pengharamannya adalah banyak hal diungkapkan para ulama. Di antaranya bukti kualitas kebaikan keislaman seseorang itu ditengok dari ibadahnya. Solatnya baik, puasanya bagus, solatnya khusyuk, orangnya tawadu, akhlaknya baik. Tapi ada hal lain untuk menilai keislaman orang. Sisi mana dilihat? Min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia sanggup meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira tato ni apa pentingnya? Oh, dengan bertato menunjukkan berarti kita punya identitas, Pak Ustaz. Dengan bertato berarti menunjukkan ini orangnya punya kepribadian. Apakah hanya dengan tato untuk menunjukkan kepribadian? Banyak cara lain. Cuma masalahnya kadang orang kita ni latah, ikut-ikut barat. Tengok orang tato, orang barat pakai tato, dia pun ikut pakai tato. Orang barat rambutnya pirang, ikut pirang. Orang barat pakai anting-anting, telinga, hidung, semua diikut. Kalau mau ikut, jangan ikut sampahnya, ikut kualitasnya. Ini rambut pirang, bertato,
hidung pakai anting-anting, kalau dites TOEFL-nya tak sampai 400. Memalukan. Oleh sebab itu, bahwa yang datang dari masyarakat jahiliyah abad 20 itu ada yang baik, kita tak pungkiri. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi bagus, disiplin waktunya bagus, tapi ada hal-hal yang datang dari barat itu sesuai dengan ajaran masyarakat jahiliyah dulu, itu jangan diambil. Tapi orang kita ketika menyerap suatu peradaban, dia tak pakai filter, tak pakai saringan. Yang sampahnya masuk, yang baiknya pun masuk. Bahkan sampahnya saja yang sampai ke kita, baiknya tak sampai sama sekali. Bertato sampai, anting-anting yang tak perlu masuk, rambut gimbal karena tak pernah mandi ikut. Tapi giliran disiplin waktunya, bangun jam 9 pagi, tidak sesuai. Oleh sebab itu ini masuk laknat. Menghindarkan diri dari perbuatan yang tak perlu. Apa perlunya tato itu? Tak ada perlunya sama sekali. Kalau untuk menunjukkan identitas diri, ambil kualitasnya, disiplin waktunya, kemudian komitmen terhadap sesuatu, itu baik. Kemudian yang lain, mengapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalamnya ada unsur penyiksaan diri. Ada orang mengatakan ini kan tidak dosa, ini kan yang saya pasang jarum ini kan tangan saya, kulit ini kan kulit saya, mengapa Ustadz repot? Mengapa mengurus saya? Saya tidak sedang mengurus tangan orang lain, tapi yang kita urus adalah menyampaikan sabda Nabi dan firman Allah Ta'ala. Memangnya apa kata Allah tentang tangan ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu milik Allah. Kalau begitu tangan ini pun milik Allah. Bukan berarti karena kita bawa dia sejak dari rahim ibu kita, lalu dia ada di badan kita sampai sekarang, lalu kita klaim dia milik kita. Bukan milik kita, ini milik Allah. Lalu mengapa ada di badan kita? Dia hak pakai, hak pinjam. Allah Ta'ala pinjamkan, gunakan pada tempatnya. Ibu, bapak mau pergi musafir jauh, lalu ada kendaraan atau ada benda berharga, atau adik-adik mau pergi meninggalkan, ini takut dibawa jauh, ditinggalkan laptop. Kalau dipakai untuk yang baik, pakailah. Tapi kalau untuk yang tak baik, jangan. Mengapa? Karena statusnya pinjam, hak pakai. Ini badan ini bukan milik kita, milik Allah. Kalau kita pakai untuk yang baik, malam ni alhamdulillah kita pakai kaki ni untuk datang ke majlis ilmu, salat berjamaah, mengkaji hadis Rasulullah. Alhamdulillah. Telinga ni dipinjamkan Allah, kita pakai untuk mendengarkan yang baik. Alhamdulillah. Tapi kalau kita gunakan dia kepada sesuatu yang tidak diridai Allah, maka sesungguhnya kita sedang memakai sesuatu yang tidak pada tempatnya, masuk kategori orang zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi diri kamu pada bulan-bulan itu, bulan-bulan haram. Menunjukkan untuk menghormati kemuliaan bulan haram, tidak menzalimi diri sendiri dan orang lain. Di antara perbuatan zalim adalah termasuklah menyakiti diri dengan membuat tato pada tangan dan pada anggota organ tubuh lainnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudarat lain yang ditimbulkan oleh tato khusus pada zaman sekarang. Zaman dulu tak ditemukan. Penyebaran virus HIV/AIDS salah satunya adalah lewat jarum untuk membuat tato. Orang modern sekalipun itu buat tato bersyarat. Mereka tak kenal agama, dia tak tahu hadis Nabi, maka dia kalau ditanya bolehkah tato? Boleh, tapi bolehnya tidak tanpa ikatan, boleh bersyarat. Syaratnya apa? Jarumnya steril. Siapa yang menjamin jarum itu steril? Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Salah satu bentuknya adalah menggunakan jarum yang tak steril, lalu berakibat pada mudarat pada diri, yang akibat mudaratnya tak pada diri si yang terjangkit saja, tapi keluarganya, anaknya dan lain sebagainya. Orang Islam diperintahkan untuk menjaga keselamatan diri. Di antara bentuk pengharamannya, mengapa dia haram?
Manusia ini berubah. Manusia ini tak selamanya stabil. Boleh jadi semalam dia jahat, pelaku maksiat, otaknya miring ke kiri, menyimpang. Tapi ketika dapat hidayah, mulai hati lembut. Yang sebelumnya gambar sangar, sebelah kiri burung elang, sebelah kanan ular kobra. Ketika dapat hidayah, mulai hati lembut, mulai benci melihat gambar-gambar yang sangar, yang beracun, yang jauh dari ridha Allah. Hati sudah taubat, gambar masih melekat. Bagaimana caranya? Dia bukan macam stiker main copot bisa. Oleh sebab itu banyak kita tengok setelah taubat lalu disetrikalah itu gambar tu dengan berat hati dan perih di kulit. Apa boleh buat? Itu adalah komitmen. Dan khusus lagi yang berkaitan dengan ibadah, kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa qala ashabuna, menurut makna letterlik bahasa, berkata sahabat-sahabat kami. Kalau Imam Nawawi menyebutkan sahabat-sahabat kami, maksudnya para ulama mazhab Syafi'i. Menurut ulama mazhab Syafi'i, bekas tato itu najis. Jadi kalau sampai orang punya tato lalu dia membawa najis kemana-mana, masuk ke masjid membawa najis, salatnya membawa najis, tidurnya membawa najis, na'udzubillah, matinya pun membawa najis. Kenapa? Karena orang badan sosial kemasyarakatan yang memandikan dia hanya yang tampak di luar saja. Maaf cakap, ada kotorannya keluar, mereka semprot dengan air hilang. Tapi kalau yang melekat di kulit itu tak dapat dihilangkan, maka hukumnya najis. Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana pendapat Imam Nawawi, kalau orang bertaubat maka bekas najis itu mesti dihilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah dikuliti itu atau disetrika, bagaimanapun caranya mesti dihilangkan menurut mazhab Syafi'i. Tapi orang biasanya kalau sudah cerita agak menyakitkan, ada tak mazhab yang ringan Pak Ustaz? Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau belum ada, alhamdulillah. Kalau sudah ada, pikirkanlah macam mana cara membuang. Ini yang pertama, al-washimat, orang yang membuat tattoo. Yang kedua, yang dilaknat semuanya dalam hadis ini ada 5. Yang kedua, wal mutashimat, orang yang minta buatkan. Yang pertama, dia membuat. Pembuat berarti profesi dia. Jadi kalau ada niat dalam hati, kan manusia ini macam-macam. Dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, cita-cita pun bermacam-macam. Zaman dulu cita-cita orang pedagang, petani, dokter, polisi, tentara. Zaman sekarang mungkin ada cita-cita orang. Apa cita-cita kamu? Saya mau jadi pembuat tato Pak Ustaz. Maka hadis malam ni tak usahlah, gantilah profesi lain yang halal-halal. Mengapa? Dilaknat Allah Ta'ala wal washimat. Al-washimat yang pertama dilaknat, dia yang membuat. Kalau perbuatannya dilaknat, maka hasil kerjanya haram, pendapatannya haram. Dibelikan ke makanan yang halal, maka yang halal itu berubah menjadi haram. Jelas-jelas makanan itu ada label halal dari MUI dan LP POM, halal, tapi dia haram. Mengapa? Karena cara mendapatkannya tidak diridhai Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau ada teman, kerabat, sahabat, sampaikanlah hadis ini. Kalau tak sanggup menyampaikannya langsung, putarkan MP3-nya ke telinga sebelum download. Yang pertama, dia yang membuat. Yang kedua, wal mutashimat, minta buatkan. Buatkanlah saya tatu, atau tak tatu, satu tai lalat saja. Tengoknya bagus nampaknya artis tu kalau pakai tai lalat. Buatkanlah satu, lubangkan di sini. Orang tu bagus bukan karena tai lalat tu, memang dia bagus. Tak pun ada itu, tetap juga dia bagus. Tapi orang kita lain, yang dia tengok, oh karena ada tai lalat dibuat, tak akan pindah kebagusan rupa wajahnya. Kebagusan tu pada akhlak,
kebagusan itu kepada perilaku, kebagusan itu kepada perbuatan amal saleh, bukan pada bentuk fisik. Oleh sebab itu apa kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk tubuh fisik kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Oleh sebab itu kalau ada terlintas di hati, minta buatkan, karena ingin mengikuti tren, karena ingin dikatakan manusia yang hidup zaman modern, maka semua itu masuk dalam kategori orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kena, yang minta dibuatkan pun sama kenanya, sama-sama masuk dalam laknat Allah. Oleh sebab itu dalam Al-Quran disebutkan al-akhillau, orang-orang yang bersahabat, berteman, berdekatan di dunia ini, ba'duhum li ba'din adu, nanti di akhirat bermusuhan. Mengapa bermusuhan? Saling menyalahkan ketika dihadapkan di hadapan Allah. Ini dua orang saling menyalahkan, gara-gara kamulah saya punya tato. Salah kamu, kenapa kamu minta buatkan? Tapi orang beriman dia tak bermusuhan, tapi saling memuji di hadapan Allah. Kalau bukan kamu yang mengajak saya mendengar pengajian ini, tak saya setrika tato saya yang lama, saya bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu orang beriman dia saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Orang yang membuat tato, yang minta buatkan tato, sama-sama dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangka dulu zaman primitif saja. Kalau kita tengok suku-suku primitif Indian ada tatonya. Suku yang di Kalimantan, Dayak, ada tato. Perhatikanlah, ada tato. Orang-orang Afrika tak ada tato. Mengapa? Sama warna kulitnya dengan warna tato. Dimasukkan pun tinta hitam, dia lebih hitam lagi. Oleh sebab itu mereka tak pakai tato, tapi bentuknya dibuat semacam, perhatikan jamaah haji yang dari Afrika, semacam ada yang disobek di sini, ada yang bintik-bintik segala macam, tapi tato tak ada. Tapi umumnya suku primitif itu ada tato, menunjukkan identitas diri dan lain sebagainya. Kalau tak mau masuk dalam laknat Allah, ini apa? Mengapa kita kaji malam ni Pak Ustaz? Kan tak ada kita ni yang pakai tato dan lain sebagainya. Memang betul, tapi kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya kerabat. Kalau tidak ada di tengah kita, bukan berarti dia tidak ada, dia ada. Maka kewajiban kita untuk mengkaji, menyampaikan hadis-hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal mutanammisat. Tanammisat artinya orang, perempuan yang mencabut bulu mata. Bulu mata, cabutnya bulu mata. Wal mutanammisat, cabut bulu mata. Itu masuk yang ketiga, dilaknat oleh Allah SWT. Malam ni bisa jadi bersyukur, bisa jadi tak bersyukur mengkaji hadis ni. Kalau tahu ini pembahasan, tak usahlah kita datang lagi. Karena kalau tak tahu kan tak ada dosanya. Tapi yang zaman sekarang tak bisa untuk beralasan karena tak tahu. Oleh sebab itu kita perlu tahu. Kalau sudah tahu maka kita amalkan. Yang ketiga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutanammisat, perempuan yang mencabut bulu mata. Dia cabut. Mengapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dua alasan. Yang pertama, karena perbuatan itu perbuatan al-fajirat. Fajirat, perempuan nakal yang jahat. Zaman dulu yang disebut dengan bahasa Arab itu jelas. Bahasa Arab itu artinya salah, orangnya jahat. Fajirat, pelaku dosa. Al-baghiyah, baghiyah artinya pelaku perbuatan maksiat, perempuan tak baik. Bahasa kita, bahasanya maaf, menipu. Isinya bagus, maknanya tak bagus. Dulu sudah bagus. WTS, wanita tunasusila, diperhalus, pekerja seks komersial, dijadikan sebagai pekerjaan.
Dia tidak pekerjaan, itu perbuatan dosa maksiat. Kenapa disebut pekerjaan? Kalau pekerjaan berarti ada nanti zakatnya 2,5%. Jelas-jelas perbuatan haram. Kita seringkali tak mengharamkan yang haram. Bahasanya saja sudah diperlembut. Itu bahasa menyesatkan. Kalau orang jahat sebut saja tempat berbuat jahat. Apa salah? Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebab pertama dilarang. Mengapa dilarang perbuatan itu? Karena itu perbuatan perempuan jahat zaman dulu. Nabi Muhammad tak mau orang-orang yang baik ini perbuatannya sama dengan orang yang tak baik. Maka dalam Islam diajarkan, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikutan tradisi sekelompok kaum, fahuwa minhum, maka dia sama seperti kaum tersebut. Ini ada kelompok perempuan nakal, salah satu perbuatan mereka mencabut bulu mata. Lalu ada orang perempuan yang baik, saleh, ikut-ikutan. Maka ketika kita bertemu di pasar, kalau di masjid ya dapat kita bedakan, di pasar tak dapat dibedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kenapa? Karena bulu matanya sama-sama hilang. Oleh sebab itu, membedakan diri dari orang yang jahat tidak hanya pada perbuatan, tidak hanya pada salatnya, tidak hanya pada bacaan Qur'annya. Membedakan diri dengan perbuatan orang tak baik, menjauhi perbuatan yang sama dengan perbuatan orang tersebut. Apa perbuatan mereka zaman dulu? Mencabut bulu mata. Itu salah satu perbuatan. Itu larangan pertama, tak boleh menyerupai orang jahat. Yang kedua, mengapa dilarang? Karena ada unsur ghish. Ghish itu tipu daya. Ini orang bulu matanya entah kemana-mana perginya, berserak tak rapi. Lalu kemudian datang orang mau meminang, maka dia cabut yang berserak itu, lalu nampak, bak kata pepatah, seperti semut beriring, saking rapinya. Padahal ada unsur menipu. Waktu bertemu untuk ta'aruf, untuk menjelang pertunangan, betul macam semut beriring. 2 bulan kemudian macam semut bubar, berserak entah kemana-mana. Kenapa? Tumbuh dia balik. Pertama dicabut rapi, setelah itu berserak, dia tak tentu arah. Oleh sebab itu dalam Islam hukumnya haram menipu. Nabi SAW lewat di pasar. Sampai di pasar, Nabi menengok ada subrah, setumpuk makanan. Lalu Nabi masukkan tangannya ke dalam. Setelah itu Nabi katakan, mengapa tepung yang di luar ni kering, yang di dalam basah? Kata si pedagang, kena hujan ya Rasulullah. Lalu kalau kena hujan, ditimbun tepung yang basah ni dengan tepung yang kering, supaya tertipu si pembeli. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Yang menipu orang Islam bukan golongan Islam. Zaman itu hanya 2 golongan. Kalau tidak golongan ini, golongan ini. Kalau Nabi mengatakan bukan golongan kami, tidak golongan kopi susu, berarti golongan air putih. Tak seperti zaman sekarang. Kalau orang Muhammadiyah mengatakan bukan golongan kami, bisa jadi NU, bisa jadi Perti, bisa jadi Al-Wasliyah, bisa jadi Jamaah Tabligh, bisa jadi Salafi. Tapi zaman Nabi hanya ada 2. Kalau Nabi mengatakan bukan golongan kami, berarti dia kafir. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Menipu tepung. Menipu tepung berapa harilah lama tepung. Kalau sekilo 2 hari 3 hari habis. Ini bukan menipu tepung, menipu anak gadis, dibuat bulu matanya rapi, setelah 2 bulan tak seperti bentuk itu. Maka tipuannya lebih parah daripada menipu tepung. Itulah sebab mengapa tak boleh pada zaman Nabi SAW. Pertama, menyerupai perbuatan orang jahat. Yang kedua, karena ada unsur tipu muslihat di dalamnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menurut siapa yang berpendapat demikian? Seorang ulama besar bernama Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Adabun Nisa. Adab artinya sopan santun, tata krama, etika moral. Nisa, perempuan. Adab perempuan menurut beliau, mengapa dilarang zaman Nabi? Karena ada 2 unsur. Pertama, menyerupai orang jahat. Yang kedua, karena ada unsur tipu muslihat di dalamnya. Yang keempat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wal mutafallijat lil husni. Mutafallijat diambil dari kata al-falju, maknanya menjarangkan. Wal mutafallijat, perempuan yang menjarangkan giginya. Apa maknanya? Kalau anak sekarang membaca terjemahan hadis ini, menjarangkan. Kita sekarang merapatkan. Kenapa menjarangkan? Itu gigi ada dua. Gigi banyak, tapi yang disebutkan masalah jarang menjarangkan ini dua. Pertama namanya gigi rubaiyat. Rubaiyat, rubah diambil dari kata arba', 4 gigi yang sama di depan. Sama, dua yang macam, kalau besar dia macam kelinci, dua. Baru ada di sampingnya dua. Ini dua kiri, dua kanan. Itu rubaiyat. Lalu di samping rubaiyat ini ada 2 gigi, namanya sanaya. Sanaya. Apa beda sanaya rubaiyat anak yang masih muda dengan orang yang tua? Itu terletak pada rapat dan jarangnya. Kalau dia anak gadis masih muda, antara sanaya dengan rubaiyat jarang. Tapi kalau sudah tua, rapat. Zaman dulu orang kalau mau meminang, ditengok wajah. Yang boleh ditengok wajah dan tapak tangan. Suruh tengok mana tangannya, dirasa tapak tangannya oleh walinya atau orang yang mau, bukan yang mau menikahi, keluarga perempuannya. Ketika dirasa kasar, jangan kita ambil, ini pembantu, tukang timba, hamba sahaya. Tukang timba tangannya kasar, kemudian karena dia membuat adonan tepung gandum, menggiling. Itu. Yang kedua yang ditengok wajah. Mengapa ditengok wajah? Salah satu yang ingin ditengok adalah bentuk giginya. Kalau jarang berarti masih muda. Kalau rapat berarti sudah tua. Yang tua-tua itu menjarangkan supaya tampak macam anak gadis muda. Itulah mengapa disuruh dilarang. Mengapa? Ada unsur tipu di dalamnya. Mengapa mereka tengok gigi, Pak Ustadz? Memangnya tak tahu tahun lahir mereka? Zaman jahiliyah belum ada tahun. Nabi Muhammad saja kalau ditanya kapan Nabi Muhammad lahir, tahun gajah. Tak ada tahun. Kalau zaman sekarang mungkin bisa tunjukkan paspor, kartu keluarga, kartu KTP dan lain sebagainya. Zaman itu tidak ada. Jadi untuk menengok adalah ditengok dari ciri fisik tubuh, anggota tubuh. Salah satunya adalah gigi. Ketika gigi ini rapat, menunjukkan dia sudah tua. Kalau jarang, antara sanaya dengan rubaiyat masih muda. Lalu yang sudah tua tadi ingin supaya tampak muda, sengaja dia jarangkan untuk, makanya bunyi hadis ini, wal mutafallijat, perempuan-perempuan yang menjarangkan giginya, lil husni. Husni diambil dari kata hasan, untuk nampak baik, muda, segar dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Apa maknanya? Ada unsur tipu muslihat di dalamnya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang kelima adalah al-mughayyirat khalqallah. Mughayyirat, orang yang merubah khalqallah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang dirubah? Tidak disebutkan gigi, tidak disebutkan macam-macam. Maknanya semua yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu entah karena alasan apa dia mau robah. Kalau tanya kenapa kamu robah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam An-Nawawi, menurut Imam Ibnul Jauzi, ketiga imam ini memberikan alasan yang sama dengan redaksi yang berbeda. Merubah itu hanya boleh karena dua. Pertama, disebabkan aib. Aib artinya tak layak. Na'udzubillah, mungkin hidungnya tak layak seperti hidung orang lain, maka dia mau buat layak seperti yang itu boleh. Yang kedua, karena lil mudawat, untuk berobat. Kalau itu tak dirubah, maka akan sakit berkepanjangan. Untuk pengobatan dan untuk tampak normal boleh. Tapi kalau sudah normal seperti manusia yang lain, kita tak boleh robah seperti bentuk yang kita mau. Mengapa? Itulah sudah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita diberikan kesehatan fisik tanpa ada cacat aib,
tanpa ada perlu dirobah karena dia menjadi penyakit, maka kita tak perlu robah. Terimalah apa adanya, itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini ketika bertambah rezeki yang diberikan Allah, bertambah kemampuan ekonomi, maka dia pun mau merubah segalanya. Tempat tinggalnya mau dia robah, kendaraannya mau dia robah, pakaiannya mau dia robah. Tak bolehkah merubah itu? Boleh, tak ada larangan selama tak masuk dalam kategori tabzir, mubazir. Tapi ketika anggota tubuh mau dirubah, itu salah satu bisikan syaitan. Apa kata Allah Ta'ala menceritakan tentang ucapan iblis, wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka. Memang disebutkan secara teks dalam Al-Quran, wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka. Lalu apa yang diperintahkan syaitan itu? Fala yughayyiranna khalqallah, mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tengok ada orang merubah ciptaan Allah yang sudah diberikan Allah tanpa ada aib, tanpa ada untuk mengobati penyakit, sesungguhnya dia sudah memperturutkan perintah syaitan. Karena bunyi kalimatnya wala amurannahum, aku perintahkan mereka, fala yughayyiranna khalqallah, maka mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang medis saat ini membuat manusia keluar dari jalur yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan. Bahasa Melayunya itulah sempadan yang sudah dibuat Allah Ta'ala. Ketika dilompati batasan itu, wa may yata'adda hududallah, siapa yang melewati batasan yang sudah dibuat Allah, fa ulaika humuz zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Mengapa disebut zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalaulah dihitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk operasi plastik, untuk sesuatu yang tak perlu, dihitung itu kira-kira sanggup mungkin untuk membiayai anak-anak sekolah, putus sekolah, orang tak mampu dan lain sebagainya, hanya untuk memanjangkan hidung, menaikkan tulang hidung dan lain sebagainya, yang tak perlu. Disyukuri saja apa yang diberikan Allah SWT. Selama tak ada dua unsur, tidak ada aib, tidak ada unsur bukan penyakit, maka tak boleh dirubah, sesuai dengan hadis yang kita kaji malam ini. Yang mengucapkan hadis ini Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah melaknat perempuan yang mentatu, perempuan yang minta tatu, perempuan yang mencabut bulu mata, perempuan yang menjarangkan gigi, perempuan yang merubah ciptaan Allah. Ketika dia sampaikan itu, datang seorang perempuan bernama Ummu Ya'qub. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan perempuan zaman Nabi itu hanya mendengar lalu sami'na wa ata'na, ya sudahlah kalau memang begitu kami terima saja, nggih. Enggak. Dia ada komplainnya. Datang perempuan bernama Ummu Ya'qub. Dia katakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hai Abdullah bin Mas'ud, saya dengar kamu melaknat ini, melaknat ini, melaknat ini, melaknat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, betul. Saya sudah baca Quran dari kulit ke kulit, saya tak temukan bahwa Allah melaknat perempuan yang minta tatu, yang membuat tatu, yang mencabut bulu mata, yang menjarangkan gigi, yang merubah ciptaan Allah. Tak ada saya temukan dalam Quran. Kamu melaknat itu dari mana dasarnya? Kata Ummu Ya'qub. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Kamu belum baca firman Allah. Maka beliau membacakan ayat. Ayat itu surat Al-Hasyr ayat 7. Apa firman Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang diucapkan, apa yang dibawa, apa yang dijelaskan Rasul, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Apa makna perdebatan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Ummu Ya'qub, perempuan yang mendebat ini? Maknanya jangan hanya berpegang pada Quran saja. Kalau berpegang pada Quran, nanti ibu-ibu komplain ketika disampaikan hadis ini, Pak Ustadz saya sudah baca dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tak ada itu. Memang betul tak ada dalam Quran.
tapi ada dalam hadis. Jadi fenomena orang yang mau mengingkari hadis itu sudah ada sejak zaman Abdullah ibnu Mas'ud. Dia tak percaya, tapi ketika dijelaskan dia katakan bala, oh ya betul, saya percaya dengan itu. Itu beda zaman dulu zaman sekarang. Zaman sekarang kalau dia sudah menolak, diberikan pun penjelasan tetap tak mau terima. Zaman Abdullah bin Mas'ud ketika dijelaskan, oh ya betul, ada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hanya berpegang kepada Quran, maka kita tak akan salat Isya malam ini. Kenapa? Karena dalam Quran hanya wa aqimus shalah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Mana ada disebut salat Isya? Yang ada disebutkan dalam Al-Quran adalah aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Liduluki syamsi, waktu subuh, kemudian waktu petang, kemudian waktu fajar. Hanya itu saja. Selain daripada itu tak ada salat. Oleh sebab itu penjelasan salat dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran hanya menyebutkan wa atuz zakah, menunaikan zakat. Tentang berapa zakat kambing, berapa nisab zakat emas, bagaimana haulnya, itu tak ada dalam Quran. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah yang kita kaji malam ini, ketika dikomplain itu Abdullah bin Mas'ud, dia berikan argumentasi surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, yang dijelaskan Nabi lewat sunnahnya ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang Nabi maka jauhi. Salah satunya yang kita kaji malam ini adalah ini dilarang Nabi, maka kita jauhi sebagai pengamalan umat Muhammad yang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 perkara yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tak cukup hanya berpegang kepada Al-Quran. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa perempuan-perempuan zaman sahabat itu tidak hanya diam. Ketika ada yang tak berkenan, dia sampaikan pendapatnya. Bahkan kepada sahabat setingkat Abdullah ibnu Mas'ud yang begitu hebat fikihnya, tapi dia didebat oleh seorang perempuan bernama Ummu Ya'qub. Begitulah hebatnya Islam. Tak ada istilah manusia suci. Oh, mentang-mentang yang menyampaikan di sahabat Nabi lalu terima telan bulat-bulat. Tak. Tak ada doktrin dalam Islam. Semua layak untuk dipertanyakan, untuk diperdebatkan. Karena dalam Islam, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkan bukti, tunjukkan dalil in kuntum sadiqin, kalau pernyataan kamu itu memang benar. Termasuklah pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kebenarannya dia berdalil dengan firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Yang diucapkan Nabi, yang dibawa Nabi, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang Nabi jauhi. Itulah yang kita kaji selama ini, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hadis singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan 5 perkara ini ataupun masalah-masalah lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.